Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alifta Lutfi Azdahra, SEMPT selaku dosen pengampu teori ekonomi makro, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang inflasi yang terjadi di tengah virus corona. Tugas ini dibuat guna memperbaiki nilai UTS teori ekonomi makro. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian virus corona, yang ketiga ada dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia, yang keempat ada kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi COVID-19, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Perekonomian Indonesia mengalami kejutan yang sangat besar ketika banyak masyarakat yang terjangkit virus corona. Keadaan ini baru merupakan awal mulanya dari sebuah musibah perekonomian yang akan dihadapi di kemudian hari. Virus corona menyebabkan munculnya perubahan gaya hidup masyarakat, diantaranya munculnya istilah dan kegiatan baru berupa isolasi mandiri, social distancing, serta pengurangan kegiatan di luar rumah, sekolah, dan universitas. Banyak yang ditutup, dan perusahaan-perusahaan banyak yang meliburkan pegawainya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian virus corona. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Yang selanjutnya ada dampak dari pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi di Indonesia hingga Juli 2020 tahun lalu. BPS menyatakan pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya seperti yang terjadi di 2019. Kepala BPS Suharyanto menyatakan salah satu buktinya terlihat dari Juli 2020 yang mengalami inflasi minus 0,1% alias deflasi. Deflasi ini tentu tidak biasa karena terjadi 2 bulan sesudah periode Ramadan yang berakhir per Mei 2020. Nah, lalu bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi COVID-19? Nah, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pemimpin, gubernur, bupati, dan wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari bab pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun sehingga harga-harga cenderung turun. Beberapa hal, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun sehingga harga-harga cenderung turun. Terima kasih. Sekian
materi inflasi di tengah virus corona dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.